الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدبا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا العاملين وفي عملنا المخلصين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Selamat datang kepada kawan-kawan semua di daurah pertama kita dalam kitab apa kan kawan? Idahul Mubham. Idahul Mubham menjelaskan yang belum jelas min ma'ani sulam, dari makna-makna yang terkandung dalam kitab Sulam Munawwarah karangan Imam Akhtari. Oleh karena itu, sebelum kita memulai darasnya, lebih baik kita berusaha menimbulkan rasa akrab sehingga kalian nggak segan-segan bertanya kepada saya. Karena mantik itu punya, atau setiap ilmu itu punya dasar. Setiap ilmu punya tingkatan level pertama, level dasar. Dan di dasar-dasar ini kalian mesti harus giat bertanya, giat belajar, dan giat menyatat. Jadi saya pengen tidak ada hijab bainana illa hijabil adab, kecuali hijab adab. Dan ada musu'al hadza min su'il adab. Tidak bertanya kepada guru itu termasuk su'ul adab fit ta'lim, termasuk su'ul adab ketika belajar. Jadi kawan-kawan bertanya itu termasuk husnul adab, adab yang baik. Asalkan nggak nanya nomor WhatsApp saya aja gitu. Paham ya? Jadi perkenalkan dulu nama saya, udah tahu semua nama saya? Siapa yang tahu nama saya? Ustaz Fahmi. Fahmi apa? Ain Fatah, nama saya Fahmi Siddiq Effendi LC. Alhamdulillah saya murid Ustaz Agung. Semoga diterima dan diakui sebagai murid beliau, amin gitu kan. Dan saya juga lagi aktif mengajar di Manhaj Ilmu di Akademi Tafsir Mantik untuk mantik pemula dan pembina banin di sana juga. Oleh karena itu saya ma'alish terlambat 5 menit karena rumah saya di ujung sana dan juga ada persiapan tadi. Untuk kawan-kawan kan ada ngaji mereka jam 10 aman ya. Ridho kalian kan? Alhamdulillah. Nah, saya nanti kalau saya bertanya kepada kalian, kalian haram menjawab tidak. Paham ya? Harus jawab, kalian usahakan menjawabnya. Apapun yang kita bahas nanti saya tanyakan. Adapun metode saya yang akan saya pakaikan di daurah ini, yang pertama, karena kita majlis mubtadi dalam ilmu mantik, maka kalian harus menguasai 3 hal minimal. Definisi setiap pembahasan. Yang kedua gambaran umum pembahasan, yang ketiga misal, contoh. 3 ini harus kalian kuasai. Kalian boleh nanya yang tinggi-tinggi sama saya, tanya saja. Cuman kalau kalian nggak bisa jawab yang dasar-dasar, saya pukul kalian. Contohnya gitu ya. Contoh kata-kata tasdik dalam ilmu mantik, tapi nggak boleh kayak gitu. Canda aja ya, canda aja. Itu canda namanya itu. Jangan serius pula kalian kan, takut pukul maksudnya itu daraba Zaidun Amran gitu kan. Daraba itu kan nggak mesti memukul bahasa Arabnya. Apa makna lain dari daraba? Memberi contoh ya kan. Pukul maksudnya saya berikan contoh. Nah, kawan-kawan semua itu sebelum kita memulai lagi, aman lah ya. Freshkan dulu, relaxkan, nggak usah kalian takut mantik itu gimana. Kemarin tuh ada yang nanya sama saya tentang kitab, mana orangnya? Ada. Kemarin tuh ada yang ngechat saya, nggak tahu saya dapat nomor. Ada itu ngaji sama saya mantik, dapat Mumtaz Pak JJ gitu. Di kuliah, alhamdulillah. Terus dia nanya, ini kita besok saya mau ikut daurahnya, datang nggak dia? Ada kan? Ada, mantap. Yang banin, banat maupun semuanya. Kita mulai ya. Sebelumnya ada yang udah pernah belajar mantik boleh juga. Yang udah pernah belajar mantik, tunjuk tangan aja. Yang pernah belajar, tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Tanggung jawab sama yang kalian belajar di Mesir. 1, 2, 3, 4 yang pernah belajar. Yang paham mantik siapa? Mantik dasar. Yang paham. Tamam. Yang belum pernah belajar mantik sama sekali? Tamam. Rata-rata kawan-kawan ini tingkat berapa? Maba ya? Masya Allah. Mayoritas maba. Bagus. Jadi kalian jangan segan-segan untuk belajar lagi dengan guru-guru yang berbahasa Indonesia. Karena dengan belajar sama guru-guru yang berbahasa Indonesia, itu bisa membuat kalian lebih mudah duduk nanti di depan masyayikh. Tamam. Yang tahu saya dari keluarganya ada. Misalnya dia tahu dari temannya atau keluarga dia gitu, akhirnya ikut daurah.
Kata-kata kalian ikut daurah tahunya dari mana? Dari mana? Ada pamflet selain itu yang kenal saya ada selain Syekh Rashid sama Sidna nih nggak ada ya, berarti aman, alhamdulillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian istighfar dulu 3 kali. Istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali ya. Kalian butuh taubat soalnya. Sebelum belajar itu kita butuh taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar dibukakan sama Allah. Ini saya minta juga kepada kawan-kawan, kalau mau belajar tulis. Ada spidol cadangan? Ada di lemari ya? Sama. Mulai dari hari ini, kawan-kawan kalau mau nulis catatan, tulis Bismillahirrahmanirrahim sama salawat kepada baginda Nabi. Tamam? Pakai Sayyidina ya? Sayyidina ini nggak bid'ah. Aman ya? Insyaallah. Terbaik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kawan-kawan yang baru pertama kali belajar, butuh pemetaan apa yang akan kita lakukan hari ini. Paham? Kalau bahasa Arabnya la budda li kulli syari'in fi ayyi fanin minal funun, tapi enggak saya pakai bahasa Arabnya. Kalau kalian mau ke Bukit Tinggi, saya ini orang Bukit Tinggi. Kalian harus ngapain? Banin, kalau kalian mau ke Bukit Tinggi, harus ngapain? tahu jalan. Harus tahu jalan, bagus. Habis itu? Punya kendaraan, tamam. Habis itu? Punya bekal. Habis itu? Ini karena kalian masih maba nih, maka otaknya masih benar, fresh, benar semua jawabannya. Paham ya? Jadi yang pertama itu kalau kita pengen kepada satu tujuan, kita harus butuh pada ilmunya, jalannya, ya kan? Maju dulu kan, dikit-dikit, maju ya. Maka dalam sebuah ilmu, apapun ilmunya, maka kalian harus tahu apa yang akan kalian lakukan. Mantik itu bukan bahasa Arab. Mantik itu nggak bahas mubtada khabar fi'il fa'il. Tetapi harusnya kalian udah tahu apa itu mubtada khabar dan fi'il fa'il. Yang ikut daurah nahwu sini siapa? Tamam. Yang udah paham nahwu sini siapa? Paham nahwu dasar. Udah tahu beda ini. Udah tahu beda Zaidun alimun sama Zaidul alimu. Ada yang tahu? Tamam. Kalau belum ada yang tahu, baguslah. Baguslah untuk belajar lagi ya. Aman kawan-kawan ya. Maka sebenarnya sebaiknya kawan-kawan itu punya dasar ilmu nahwu sedikit. Tapi karena kawan-kawan ada yang punya, ada yang tidak, maka tugas saya insyaallah memahamkan kalian. Janji sama saya jangan keluar tempat ini kecuali kalian paham dasar ini. Walaupun kita yakin Allah yang ngasih ilmu, tapi usaha kita juga perlu. Paham ya? Jangan sampai kalian keluar pintu itu kalau nggak paham 3 hal. Definisi, gambaran umum, sama contoh. Tamam ya? Tafsirnya boleh tanya ke saya setelah daras. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu al-mantiq. Ilmu logika bahasa Indonesianya. Ilmu mantik itu kawan-kawan akan membahas yang namanya ini. Ilmu mantik itu kawan-kawan akan membahas yang namanya cara untuk menjaga pikiran kalian tidak salah. Menjaga apa? Ismatul fikr anil khata. Yang di ujung lihat tulisan saya. Ismatul fikri anil khata. Untuk menjaga pikiran dari kesalahan. Itu aja tugas kita belajar mantik tuh. Dan kawan-kawan semua sudah pernah belajar mantik atau praktek mantik di hidupan sehari-hari. Tetapi kata Syekh Husam Ramadan, talib itu mesti juga mempelajari ilmu mantik walaupun otaknya cerdas, walaupun otaknya lancar, encer, sehat. Kenapa? Karena kata Syekh Husam, dan saya juga saksikan, saya baca kitab-kitab yang lain, seluruh kitab
di ilmu-ilmu yang lain, apa ilmu-ilmu yang lain? Ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fikih dan lain-lain hal. Para ulama menggunakan istilahat-istilahat ilmu mantik dalam kitab-kitab mereka. Logikanya atau apa namanya? Bahasanya, kalau ulama menggunakan logika-logika mantik atau istilah-istilah mantik dan kita mau belajari kitab-kitab ulama-ulama tadi, maka butuh untuk kepada kita pengetahuan tentang mantik. Mafhum ya? Wasal ya? Tamam. Sekarang Ustaz, Bang, Bro gitu kan. Fikir itu apa sih? Ini masih mukadimah ya, nanti saya tulis lagi. Fikir itu tartib umurin ma'lumat litta'addi ila amrin majhulin tasawuriyan kana tasdiqiyan. Bahasa Indonesianya, nih kalian jangan catat dulu, menyusun pengetahuan-pengetahuan yang kalian ketahui di otak kalian untuk mengetahui sesuatu hal yang belum kalian ketahui. Nah, cara menyusunnya itu kita pelajari di mantik. Paham? Biar pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan itu atau sesuatu yang ingin kita cari itu kita dapatkan. Kawan-kawan nggak tahu nih terhadap sesuatu. Habis itu kalian kumpulkan pengetahuan yang kalian punya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada tadi. Faham? Contoh aja nih. Kalian tahu kuah belango? Nggak tahu kan? Siapa yang tahu kuah belango? Coba jelaskan kepada saya kuah belango itu apa? Awas kalau salah. Apa kuah belango itu? Kalau sepengetahuan lama Ustaz, Ya. Nah, karena kalau sepengetahuan nasab berarti dia tuh sekarang lagi nyusun umur maklumat. Hal yang dia ketahui itu gitu di otaknya. Terus dia sampaikan kepada kita, sampai kalian membayangkan. Itu namanya tartib umur. Proses menyusun pengetahuan untuk menyampaikan kepada kalian yang nggak tahu apa itu kuah belango. Jelaskan sudah. Namanya siapa? Intan. Silahkan Intan. Pembelangon itu kalau dari daerah kami itu, Ya. di daerah Aceh itu, Tamam. kuah yang dimasak dalam apa ya, wajan gede. Galung tuh artinya wajan. Jadi wajannya besar itu, jadi dimasak biasanya masak daging. Masak daging pakai biasanya ada pakai nangka, macam-macam di dan bumbunya rempah-rempahnya khusus. Udah pernah belajar mantik sebelumnya? Udah Sama siapa? sama Ustaz Hafiz Akbar. Masya Allah. Allah iftah alaik. Jadi kata beliau, udah kebayang nggak sama kalian? Kuah belango. Nasihat antum ya. Alhamdulillah. Kuah belango antum tahu kan? Udah kebayang Banin? Ada nih kuah besar di panci bahasa apa tadi bahasa? Wajan ya kalau bahasa Minangnya panci gadang lah. Wajan besar, habis itu diisi dengan daging. Kan udah kebayang kuah tuh, daging terus ada bumbu khusus. Kayak gitu namanya kuah belango. Sampai nggak ke otak kalian yang nggak tahu sebelumnya, kebayang nggak? Nah, itu namanya proses menyampaikan maklumat. Atau kalian tahu kan, sama-sama tahu tuh. Wajan tahu, kuah tahu, semua yang kalian ketahui tadi kalian gabungkan semuanya, terus kebayang sama kalian, oh itu. Paham? Tamam ya. Gini juga yang lain. Contoh HP ini. Saya pengen jual HP, bisa nggak saya jual? Maka saya ingin mencari pengetahuan HP ini bisa dijual atau tidak, ya kan? Maka nanti akan bermuara ke ujung HP ini bisa dijual atau HP ini tidak bisa dijual. Terus saya mencoba untuk mengumpulkan informasi yang saya punya. HP ini alat elektronik, benar nggak alat elektronik? Semua alat elektronik punya harga jual. Maka kesimpulannya apa? HP ini bisa dijual. Oh, HP ini bisa saya jual berarti. Siapa yang mau beli HP saya? Saya lelang mulai 1.500.000. Nggak ada ya? Ya Allah. Contohnya gitu ya. Kalian kumpulkan pengetahuan-pengetahuan kalian. Contohnya tadi HP itu berarti bisa dijual atau tidak? Bisa. Setelah kita mengumpulkan informasi, HP ini adalah elektronik dan setiap alat elektronik itu bisa dijual. Dan kawan-kawan rata-rata menggunakan seperti itu. Tetapi tidak sadar. Oh, itu yang mantik. Mantik itu aja. Cuman yang butuh ekstra kalian untuk belajar itu ya belajar bahasa Arabnya, baca kitabnya, memahaminya, menghafal matanya. Itu yang bikin kalian itu butuh extra time. Paham? Banyak yang hadir ya? Tamam. Besok
Yang telat denda ya. Denda ngafal matan. Telat 1 menit hafal 1 bait, 2 menit 2 bait, 30 menit 30 bait. Kalau nggak hafal tetap di dalam. Nggak mungkin saya suruh 2 kali. Tapi tetap hafal matan ya. Besok yang telat hafal matan ya. Ya banin juga ya. Kalau telat kalian hafal matan. Banat juga telat hafal matan. Tertib umur maklumat li ta'adi ila bermajul. Sampai sini paham? Nah, cara menyusun itulah nanti kita bahas dalam mantik. Gimana cara menyusunnya dengan baik, gimana cara menyusunnya sesuai dengan kaidah-kaidah ulama mantik, itu yang kita pelajari. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bingung? Ada yang mudah kebayang? Aman ya? Tamam. Saya hapus. Nah, ini. Jadi mantik itu pokok pembahasan kita itu ada 4 nanti, atau dibagi 2. Ada namanya at-tasawur, at-tasawurat, ada yang atas. Dah dengar lah ya, at-tasawurat dan tasdiqat. Tasawurat itu hal-hal yang bersifat mufrad, tunggal. Kawan-kawan kalau ingin mengetahui pengetahuan yang baru tetapi bersifat tunggal, bahasnya di tasawurat. Kayak kuah belango tadi itu tunggal apa murakkab? Murakkab secara lughah, tapi menurut hakikatnya itu mufrad. Atau bahasa lainnya murakkab fi quwwatil mufrad. Dia murakkab tetapi dianggap mufrad. Apa itu murakkab, Bang? Makanya saya bilang tadi kan, sebaiknya kawan-kawan itu udah mengenal ilmu nah jadi ketika saya ngomong udah nyambung. Murakkab itu satu kata digabung dengan kata lain, disebut sebagai murakkab. Tetapi murakkab yang benar-benar murakkab itu adalah murakkab yang isnadi. Ada hukum di sana. Hukum itu apa sih, Ustaz? Ada kabar yang kita kabarkan kepada dia. Contohnya Zaidun alimun. Zaid itu alim loh. Itu disebut sebagai murakkab. Paham? Sedangkan sesuatu yang bentuknya tersusun dari 2 kata tetapi dianggap mufrad, contohnya murakkab mazji, wasfi dan lain hal. Contohnya Abdullah. Abdullah itu murakkab kan? Dalam ilmu nahwu dianggap murakkab juga, tetapi fi quwwatil mufrad, dalam kekuatan mufrad karena tidak ada hukumnya. Paham? Kalau kalian ingin tahu tentang yang bersifat mufrad tadi, atau apa saya tadi bilang bahasanya? Apa? Tunggal gitu ya. Maka bahasnya di tasawurat kayak kuah belango tadi, kuah banat. Antum tahu QB enggak? QB. Enggak tahu kan? QB itu mufrad apa murakkab ya? Yang banin saya tahu kalian nonton QB semua kan? Coba tunjuk tangan yang bisa bantu jelasin dapat QB ke mana? QB adalah hewan. Coba jelaskan. Banin, siapa yang mau jelasin QB itu apa? Saya kasih hadiah. Ayolah, siapa tunjuk tangan? Coba. Kalian nggak nonton? Nggak asik lah kalian. Nonton ya, harus nonton, itu wajib. Yang banat janganlah. QB itu adalah sebuah makhluk mitologi kuno Jepang yang berbentuk rubah berekor 9. Dan ini dipakai dalam film Naruto dan Boruto dan dikuasai oleh Naruto dalam perutnya. QB ini, kebayang sama kalian, rubah berekor 9. Nah itu namanya QB, itu makhluk mitologi kuno Jepang, itu disebut dengan QB. Kebayang nggak sama kalian? Kebayang kan? Tadi sebelumnya nggak tahu apa itu QB kan? Nah itu disebut, saya mengantarkan QB kepada otak kalian. Nah itu nanti dibahas di tasawuf. Tasdiqat lagi. Jujur aja kita di sini ya. Tuhan kalian siapa? Allah Tuhan kita ya. Apa dalilnya? Apa yang menunjukkan apa sesuatu hal yang bikin kalian tahu Allah itu Tuhan? Yalah. Kata ulama ya, orang kalau bertauhid tapi bertaklid dosa. Kalian harus tahu dalilnya apa gitu ya. Habis ini ngaji akidah kalian ya. Kalian talib soalnya, kalau orang awam nggak apa-apa nggak tahu dalil. Saya yakin Tuhan itu ada, ya udah cukup bagi orang awam. Tapi bagi kalian nggak awam. Kalian itu talibul ilmi, orang yang cari ilmu. Kalau setahun lagi kalian nggak tahu dalil Allah itu wujud ada, maka kalian
Saya doakan masuk surga ya. Cepat masuk surga biar nggak banyak dihisap. Apa dalil Allah itu ada? Adanya Ustaz. Adanya Ustaz ya. Adanya Ustaz katanya. Jadi boleh, bagus. Adanya Ustaz menunjukkan Allah itu. Coba dengarkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ana rabb apa ayatnya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Itu belum cukup bagi orang yang rasionalis. Tapi kalau kalian ingin menggabungkan rasionalis dengan Al-Qur'an, gini caranya. Al-alam, saya ini adalah makhluk. Apa itu makhluk? Sesuatu yang ada setelah ketidakadaan. Saya lahir tahun 1900 berapa kira-kira? 80, aduh tua kali saya nih. Besok saya cukur kumis lah ya. Tahun berapa kira-kira? Tebakan kalian. 90 berapa? Ada ujiannya nanti nih. Kalau kalian tua atau saya rendahin. Tahun 99 saya masih muda. Tahun 99 sekarang masih 24 lah. Sebelum tahun 99, ketika krisis moneter menyerang Indonesia, saya belum ada. Dan setelah 99 saya ada. Maka saya ini makhluk. Ada nggak kalian yang ada dari ujung kala dulu? Kalau ada, saya ahlan ngajar sini. Bisa jadi dia itu jelmaan kan, Abdul Saleh Balia bin Malkan ya kan, yang udah lama, udah dari dulu gitu. Siapa itu Abdul Saleh Balia bin Malkan? Nah, cari tahu nanti. Yang hafal lama ini kata ulama dakhalal jannah. Abdul Saleh Balia bin Malkan. Man hafidha hadzal ism dakhalal jannah insyaallah. QB tadi udah. Apa lagi tadi kita bahas? Ya, makhluk. Nih saya nih makhluk. Maka setiap makhluk, setiap sesuatu yang makhluk itu butuh kepada khalik. Apa logikanya? Apa logikanya? Itu kan kaidah aja tuh. Khalik, makhluk butuh kepada pencipta. Sesuatu yang diciptakan butuh kepada pencipta. Apa kata Imam Ad-Dardir dalam kitab beliau Khaidah Al-Bahiyah bait ke-21? Apa baitnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tadi ingat, saya lupa lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idh zahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Idh zahirun, itu jelas sekali. Idh zahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri. Ini kenapa kebuka? Mana panitia? Ini kenapa kebuka? Mana panitia? Ini kenapa kebuka? Ini kenapa kebuka? Karena ada yang buka. Santai, itu jawaban yang saya inginkan. Karena ada yang buka. Bisa nggak ini kebuka tanpa ada yang ngebuka? Ini disebut sebagai athar. Athar itu bekas sesuatu, dan habis itu kebuka dia. Itu menjadi bukti kalau dia itu sudah terbuka. Kenapa dia terbuka? Pasti ada yang membuka. Entah siapa lah itu membuka. Paham? Terus kalian nanti dengar ada tulisan-tulisan gini. Ini siapa yang nulis nih? Disebut sebagai athar, bekas. Ini siapa yang nulis? Pasti ada yang nulis kan? Pasti. Akal kita mengatakan pasti ada yang nulis. Oke. Saya sebagai makhluk meyakini bahwasanya saya punya pencipta. Udah sampai kepada sana? Aman lah ya. Tamam. Tapi belum sampai kepada hasil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Masih belum sampai kan? Namun gimana caranya, Bang? Tamam, caranya gini. Dalam ilmu lain, ya kan? Kalau saya mendakwakan ini punya saya, ini punya siapa? Ini punya saya bilang. Maka ini punya saya. Sampai ada orang yang mendakwakan enggak, itu punya saya. Mafhum? Dengan dalil-dalil yang dengan bantahan yang lebih kuat. Setuju kita semua kan? Logika kita nerima gitu kan? Ini saya bilang ini punya saya. Habis itu manajemen bilang enggak, itu bukan punya Ustaz, ini punya manajemen. Kenapa? Karena saya yang beli ini faturah-faturahnya. Maka terbukti yang punya siapa? Manajemen. Allah Subhanahu wa taala kan kita enggak tahu nih siapa nama khalik kita, pencipta kita. Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Wahai makhluk, wahai Nabi Muhammad kata Allah, wahai makhluk, wahai umat, katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Ada nggak yang ngaku Tuhan selain Allah? Ada. Tapi dalilnya kuat nggak? Nggak. Ana rabbukumul a'la kata Fir'aun. Tapi nggak ada dalilnya. Tetapi ketika Allah
mengatakan Allah lah Tuhan, pencipta, Allah menciptakan semuanya. Allah apa katakan dalam surat sebelah kiri apa? Ka'annama yas'adu fis sama. Apa ayatnya Rasid? Sebelumnya. Siapa yang hafal Quran? Ka'annama yas'adu fis sama. Yadhiqu sadrahu ka'annama yas'adu fis sama. Dadanya sempit seolah-olah dia itu naik pesawat. Baru tahun-tahun ini dibuktikan bahwasanya semakin tinggi kita dari permukaan laut, maka semakin sesak nafas kita. Itu menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar pencipta kita, karena Allah mengetahui semuanya. Paham? Barulah kita bisa makin, oh Allah lah pencipta kita. Udah aman iman kalian sekarang kan? Alhamdulillah. Itu hadiah saya untuk kalian. Berarti kalau ditanya Allah Tuhan kita apa tidak, maka jawabannya iya. Bikin kayak tadi. Itu namanya mengumpulkan pengetahuan untuk mendapatkan satu pengetahuan baru, yaitu Allah Tuhan kita. Memang Allah itulah Tuhan kita. Bukan kalian khalik makhluk saja. Paham? Faedah ini saya dapatkan dari Masya Allah, Syekh Jamal Faruq atau saya lupa, Syekh Jamal Faruq maksudnya. Kemana ya? Tasdik itu contohnya apa tadi? Al-alam hadis. Alam itu artinya sesuatu yang datang setelah ketidakadaan, itu adalah ciptaan. Paham? Ada pertanyaan sampai sini kawan-kawan? Tidak ada. Maka nanti yang akan kita bahas dalam ilmu mantik secara umum, tasawurat itu dibagi dua. Yang pertama itu pembahasan apa? Al-kulliyatu al-khams. Yang kedua al-qawlu asy-syarih. Di tasdiqat nanti kawan-kawan akan membahas al-qadiyah atau al-qadaya wa ahkamuha. Habis itu al-qiyas. Ini bahasa Arabnya saja ya. Kulliyatul khams itu makna-makna yang terkandung dalam otak kita yang bisa mencakup hal-hal banyak. Makna-makna yang ada di otak kita yang bisa mencakup makna yang banyak, atau bisa mencakup hal banyak. Contohnya apa? Kayak tadi itu kuah, makanan berkuah tadi, kuah belangon itu kan, makanan berkuah itu bisa nggak kalian bayangin lebih dari satu? Apa aja makanan yang berkuah? Bakso, habis itu sebutin semua yang kalian sukai. Kalau saya kaya, saya traktir kalian semuanya. Habis itu bakso, habis itu soto, habis itu sup. Terus cepat lah, bahas makanan ini udah mau siang nih. Terus cilok ada kuahnya. Oh, cilok zaman sekarang ya, tamam banyak makanan berarti kan. Maka makanan kuah tadi, makanan kuah yang di ujung lihat ya, aman ya. Makanan kuah itu satu kata. Ya kan, tadi kita udah sepakat makanan kuah itu termasuk satu kata ya. Makanan kuah, makanan yang berkuah sifat mausuf bahasa Arabnya. Makanan yang berkuah itu mencakup banyak hal. Paham? Itu disebut sebagai salah satu bentuk al-kulliyatul khams. Tamam ya? Manusia misalnya. Manusia itu satu kata kan? Satu kata tapi mencakup banyak orang. Banyak afradnya, banyak turunannya. Saya manusia, kalian juga manusia. Kita terwakili dalam kata manusia. Paham ya? Itu nanti kita bahas di al-kulliyatul khams. Al-kulliyatul khams, makna-makna yang ada di otak kita yang bisa mencakup banyak hal. Tamam? Habis itu al-qawlu syarih. Al-qawlu apa? Al-qawlu artinya pernyataan, asy-syarih yang menjelaskan. Karena kita tadi nggak tahu sesuatu yang berbentuk tasawur, kayak kuah belango, manusia, atau apa tadi lagi, QB. Karena kalian nggak tahu, maka saya sampaikan kepada kalian sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang QB tadi, tentang tasawur tadi, tentang pengetahuan tadi. Mafhum? Setuju kita ya? Aman ya? Sampai sini paham? Tamam. Habis itu kita bahas al-qadaya wa ahkamuha. Qadiyah. Apa tuh qadiyah? Sama dengan mubtada khabar fi'il fa'il dalam ilmu nahwu. Mubtada khabar contohnya apa mubtada khabar? Qama Zaidun. Itu fi'il fa'il tuh. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun ya kan? Wa kullu qaimin ta'ab. Zaidun qaimun, Fahmi qaim, wa kullu qaim ta'ab. Atau gini aja, Zaidun qaimun bi ghairihi, ahlan. Fahmi qaim bi ghairihi. Saya berdiri dengan kaki saya kan. Wa kullu qaim bi ghairihi ta'ab. Ya gitulah, setiap orang yang berdiri itu capek. Maka Fahmi ta'ab. Itu kita bahas di qadiyah namanya itu. Yang kayak gini nih, Zaidun alimun
kullu insan, hayawan. Itu kita bahas nanti di qadiyah. Atau habis itu ba'dul talib laisa apa? Mujtahidan. Banyak kan? Ba'dul talib laisa mujtahidan, sebagian dari itu enggak bersungguh-sungguh dia. Udah dikasih kesempatan sama Allah untuk jauh-jauh belajar, enggak sungguh-sungguh. Nauzubillah min zalik. Saya doakan semuanya sungguh-sungguh dalam belajar, termasuk saya pribadi. Amin. Nah, kias itu menggabungkan. Kias itu kayak qaulus syariah. Dia menggabungkan banyak pengetahuan untuk mencari tahu pengetahuan berbentuk seperti ini. Berbentuk tasdik namanya nanti. Contohnya apa? Ini, jawab ya. Fahmi insan. Fahmi mubtada, insanun khabar. Fahmi itu manusia. Saya manusia kan? Wa kullu insanin hayawan. Setiap manusia itu hayawan kan? Makhluk biologis. Wa kullu hayawanin makhluk. Maka fahmi makhluk. Wa kullu makhluqin fan. Setiap makhluk itu fan. Apa itu fan? Kullu man 'alaiha fan. Apa itu fan? Tidak abadi. Setiap makhluk itu hilang, tidak kekal. Wa kullu fanin, kata ulama tasawuf, la yastahiqu al-hub. Setiap yang hilang tidak pantas dicintai. Maka intinya fahmi tidak pantas dicintai. Itu dari mana kalian tahu fahmi tidak pantas dicintai? Ada nggak kata-kata itu di sini? Fahmi tidak pantas dicintai itu ada nggak di sini? Nggak ada. Tapi setelah kalian kumpulkan pengetahuan ini, kalian punya kesimpulan sendiri, fahmi tidak pantas dicintai. Kenapa? Karena dia manusia. Karena dia makhluk, karena dia fan, maka dia tidak pantas dicintai. Faham? Itu namanya kias. Biar benar kiasnya, kita bahas dalam ilmu mantik. Ada kias yang salah. Contohnya gini. Hadza sufi. Hadza fasik. Kalian lihat sufi itu sekalian, ternyata dia fasik. Maka kalian katakan apa? Kullu sufi fasik. Aduh. Kullu sufi fasik. Ini penyakit orang-orang WHB. Ya, menghukumi sesuatu yang bersifat bukan majmu', bukan keseluruhan, tapi hukumnya untuk semua. Apakah semua sufi fasik? Siapa contoh sufi? Syekh Ahmad Thayyib dan Syekh Azhar itu sufi itu. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Abdul Aziz Syekh Habib guru saya, Syekh Yusri guru kita semua. Itu sufi, enggak ada fasiknya. Syekh Syahawi itu saja ya. Saya kadang nemenin beliau ke rumah, beliau itu tidurnya 4 jam, ngaji Quran, qiraat 1 minggu khatam. Itu sufi yang benar-benar sufi itu. Fasik enggak. Tapi ada orang yang akalnya menengah ke bawah dan tidak mau belajar ya, mengatakan setiap sufi itu fasik. Sufi sesat. Ada kalian menemukan seperti itu? Ada, karena dia belum belajar mantik sama saya atau sama guru-guru lain. Aman ya? Nanti insya Allah kalian udah aman lah ini. Aman ya? Kalau ada yang punya virus Wahabi, pilihannya 2, taubat atau keluar. Aman ya? Saya canda aja tuh, tapi serius. Udah, ada pertanyaan sampai sini? Mau nyatat dulu nggak? Boleh ya. Ini buat mukadimah aja, ditulis saja nih. Kalau bahasa bukunya itu abstrak, nggak jelas gitu artinya ya. Abstraknya. Paham? Berapa orang yang ikut? Banin ada 40, 30, Banat 30. Insyaallah. Yang udah hafal matan Sulamun Arab selain Rashid siapa? Ada yang udah hafal matan Sulam? Saya doakan kalian besok nih, hari Selasa nih kayak Imam Syafi'i ya. Sebelum datang Imam Malik udah hafal kitab. Mana tahu kan kalian pulang nanti dapat hidayah sama Allah, tiba-tiba langsung hafal semua kan? Ya kan? Saya doain ya, saya sumpahin kalian nih, karena sumpah guru itu saja. Saya sumpahin kalian hafal sulam dan paham isinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Silakan ditulis dulu. Udah kebayang apa yang akan kita bahas nanti? Udah? Banin? Nama antum siapa? Ya antum juga. Ghazali antum? Akbar Ghazali, Akbar Muhyiddin bin Arabi, Syekhul Akbar.
Aman Akbar, udah kebayang apa kita bahas? Ada nggak kita bahas di sini cara bikin rendang? Nggak ada ya, Banat? Ada di sini nggak kita bahas fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun fadzaka maf'ulun? Nggak ada di sini kan? Ada. Banin lagi ya. Gus, ada nggak kira antum Gus? Antum. Ya, saya manggilnya Gus. Antum ada nggak lihat ini kita nanti bahas Zaidun alimun mubtada marfu' Zaidun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li annahu isim mufrad. Enggak ada kan? Itu di mana kita bahas? Bukan di mantik. Yang penting kalian tahu itu bukan bahasan mantik. Bahasan kita ini aja. Nanti ada pembahasan tambahan yang kita pinjam ke orang lughah. Karena mantik itu kan saya bilang berkutat dalam makna, dalam kepala. Karena kepala itu butuh kepada apa namanya? Karena kepala kita butuh apa makna ini, kepala kita itu butuh disampaikan kepada yang lain, dan penyampai yang paling simpel, paling mudah diterima adalah lafaz. Maka kita nanti meminjam pembahasan lafaz ke ulama lughah. Paham ya? Lafaz itu terbagi kepada apa, macam-macam nanti kita bahas. Tapi mantik itu makna. Karena kalian tutup mata aja, bisu kalian, tapi kalian tetap bisa bermantik. Bermantik itu apa? Berpikir dengan logis untuk mendapatkan pengetahuan yang bersih, bagus, dan rapi. Benar-benar bagus. Paham ya? Tamam. Alhamdulillah. Tujuan saya memang membuat tulisan itu nggak jelas. Tahu nggak kenapa? Biar kalian bertanya sama saya. Biar ada tasyaruk bainat ustaz wa talib. Ini serius nih. Kalau mau keluar khatanya bisa juga, tapi saya nggak mau gitu ya. Tertib umurin maklumatin lita'addi ila amrin majhulin tasawwuriyan kana am tasdiqiyan. Ulang lagi. Tertibu umurin maklumatin lita'addi, tulamnya dua harusnya tuh ya. Lita'addi ila amrin majhulin tasawwuriyan kana am tasdiqiyan. Kata teman saya di majelis lain, Bang Fahmi ini tulisannya kayak makhtutat katanya. Butuh usaha lebih bacanya. Tapi kalau kalian baca sendiri nggak paham, maka tanya sama saya. Banat yang belakang tuh jangan sok-sok bisa lihat tulisan saya ya. Yang depan aja nggak lihat gitu. Tanya ya. Ustazah yang belakang tanya ya. Kalau nggak nanya berdosa kalian. Kenapa berdosa? Kalian udah effortnya udah lebih untuk datang ke sini, datang dari rumah kalian, terus kalian beli kitab dan lain hal, terus kalian nggak bertanya, rugi. Kalian yang rugi, dan saya juga takutnya berdosa. Tanya aja ya. Hadi ini, masya Allah Hadi. Hadi ini udah khatam berkali-kali sama saya kitabnya. Cuma karena beliau senang ngaji mantik, datang lagi udah. Ustaz Hadi. Aman ya? Udah ditulis. Boleh tolong dihapus kalau ada yang mau bantu hapus. Saya dulu pas darah Ustaz Agung saya suka ngapus. Akhirnya saya ingat. Nama antum siapa Gus? Sami. Nama panjangnya? Sami Jeffrey. Tamam. Saya udah tahu dari tadi. Berkah kita nih. Halul baik antumnya. Berkah insyaallah. Saya bisa tahu kalian nunggu sening atau apa nih. Insyaallah. Syukran Sidi ya. Gak apa-apa kan? Aman ya. Nah, kita masuk lagi kepada pembahasan kita. Yang pertama itu harus kalian ketahui ta'rif dari setiap pengetahuan. Ta'rif ilmu mantik. Habis itu biar kalian biar kawan-kawan itu nggak merasa sia-sia belajar, maka kita harus tahu samrahnya. Apa faedah kita baca ilmu mantik itu? Apa? Samrah ilmu mantik. Apa definisi ilmu mantik kawan-kawan? Ilmun, sebuah pengetahuan. Ilmu itu apa sih? Apa itu ilmu? Kalian belajar nih, saya belajar ilmu, saya tahu ilmu. Ilmu itu apa? Apa ilmu itu? Al-idrak. Al-ilmu itu mutlaqul idrak. Apapun yang kalian ketahui itu namanya ilmu. Saya tahu saya makan nasi tadi pagi. Itu namanya ilmu. Alim tu annani akul ruz fi sabah. Itu disebut juga ilmu. Ilmun, kalau dalam ilmu, dalam definisi-definisi pengetahuan, maka artinya adalah kaidah, kumpulan standarisasi dalam sebuah pengetahuan.
standar-standar yang dipakai dalam sebuah pengetahuan. Contohnya apa? Zaidun alimun. Ulama nahwu mengatakan standarnya isim ma'rifah terletak pada awal kalimat, i'rabnya kalau dia mufrad itu dhammah. Selama akhirnya itu sahih. Itu standarnya tuh. Maka dibaca dhammah. Gitu cara ngaji itu. Ada standar-standar yang kita ketahui sehingga kita yakin kita ngasih Zaid. Kebanyakan kita kalau baca kitab, karena kita nggak murajaah dasar-dasarnya, standar-standarnya, kaedah-kaedahnya, kita ragu ini apa ya? Zaid, Zubat, Zaidun, Zaidin, Zaidan. Ya kan? Kebanyakan kita gitu kan? Saya juga gitu dulu. Maka kalau kalian mau ngaji yang benar, kuasai kaedahnya. Habis itu kalian hafal, kalian praktek. Aman ya? Ilmu di sini berarti maknanya apa? Qawaid. Standar, kaedah. Ilmun ta'simu mura'atuhu ilmun ta'simu mura'atuhu adh-dhihna anil khata'i fil fikri. Ilmu yang mana? Ilmu tadi artinya apa? Kaedah-kaedah, standar-standar. Ta'simu mura'atuhu, kalau kita mura'ah, kalau kita amalkan akan menjaga akal. Ini fa'il nih, ta'simu mura'atuhu. Ini maf'ul bihnya. Atau arti bahasa Indonesia saya tulis ya. Kalian senang nggak kalau saya tulis bahasa Indonesia-nya? Oke. Ilmu atau kaedah. Kaedah-kaedah tahu kan artinya? Udah jadi bahasa Indonesia kan? Kaedah-kaedah yang jika digunakan akan menjaga akal, zihin itu akal ya, dari kesalahan. Dalam apa? Dalam berpikir. Berpikir itu tadi apa? Menyusun pengetahuan, pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nampak? Yang di ujung nampak? Yang jilbab hitam? Gak nampak kan? Nah, fotokan lah, kirim di grup. Ada grupnya kan? Tolong difotokan. Kaedah-kaedah saya bacakan ya. Kaedah-kaedah yang jika digunakan akan menjaga akal dari kesalahan dalam berpikir. Tanda kurung. Menyusun pengetahuan berpikir. Tanda kurung ini buat berpikir ya. Menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Saya baca lagi ya. Kaedah yang jika digunakan akan menjaga akal dari kesalahan dalam berpikir. Menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Panitia kalau mau foto nanti buat Instagram Mas Najibmu kabari saya biar saya bisa berpose. Harus lah kan, masa motoin ustadznya lagi nanga gitu. Aman ya? Udah kalian tulis. Ini ya ilmu yang kita pelajari ya. Maka selain ini jangan pelajari dulu. Selain ini jangan pelajari dulu, kecuali hal-hal yang butuh nanti, seperti lughahnya sedikit dari nahwu. Antum adiknya Gus itu ya? Ada abang antum di sini? Belum, bukan. Antum mirip teman saya ahli nahwu. Keren beliau itu nahwunya. Aman ya? Udah tahu kita definisi ilmu mantik ya? Ini buat dasar aja. Samrahnya lagi. Apa guna kalian belajar ilmu mantik?
Nampaklah dari sini nih, dari definisinya. Apa gunanya? Menjaga akal dari kesalahan. Maka samrahnya juga itu. Yang pertama, menjaga akal. Tujuan apa yang faedah yang kalian dapatkan sampai sekarang belajar mantik? Kau udah belajar dikit nih, apa faedah yang kalian dapatkan? Kenal teman baru, oke. Kenal kitab, itu kan faedah juga kan? Kalau kalian nggak belajar mantik, nggak kenal sama saya. Contohnya gitu kan? Kalau kalian nggak belajar mantik, nggak duduk bareng-bareng, itu juga faedah. Tapi ada faedah ba'id, ada namanya faedah qarib. Faedah yang jauh, ada faedah yang dekat. Faedah yang dekatnya itu untuk menjaga akal kita. Yang kedua itu untuk memudahkan kita untuk membaca karangan para ulama. Yang khususnya kitab-kitab yang terlahir setelah abad ke-5. Sekarang abad ke-berapa? Abad ke-14 atau abad 15, 1445 Hijriah. Ya kan? Tahun kita tahun itulah Islam. Mana paten ya kan? Tahun kalian apa? Tahun Masehi, mana paten? Tahun Hijriah lah. Aman ya? 1445, udah 1000 tahun kurang lah. Ilmu itu dikarang banyak kitabnya dan semuanya memakai istilah-istilah fikih, istilah mantik ma'alish. Kalau kalian ngaji Hasyiah Mihi ala apa sih? Ala sitin masalah, itu akan menemukan namanya mani ujam'in. Apa itu mani jama'? Nanti kita bahas dalam mantik. Kalau kalian baca Hasyiah Bajuri, Imam Bajuri itu menggunakan kias itu, tapi nggak menyebutkan natijahnya. Kita yang nyebut sendiri. Karena Imam Bajuri husnuzon yang baca kitab beliau itu untuk orang-orang yang berakal saja. Ya kan? Makanya orang-orang yang sebelah itu kalau ngaji fikih ya nggak jelas. Asal aja dia, tai kucing nggak najis contohnya. Contohnya aja ya. Ada-ada aja. Aman? Tamam. Samrahnya apa lagi? Tulis saja sendiri. Menjaga akal dari kesalahan. Yang kedua, memahami kitab-kitab para ulama. Itu yang faedah ba'id, faedah qarib. Apa lagi? Diridhoi orang tua, dapat jajan lebih kan karena ikut daurah. Contohnya kan gitu. Ya kan? Saya tahu dari kalian ini jajannya nambah aja karena ikut daurah. Ma, ikut daurah, ma, masya Allah, anakku baru datang udah pengen ikut daurah belajar gini-gini gitu orang tua ya kan. Ini tambahan jajan 500.000 katanya. Contohnya gitu, ada kayak gitu. Ustaz, kemarin saya pernah ngajar beberapa kali, ini ngajar kalian ini mungkin yang ke-17 kali kayaknya kitab ini Ridhul Mubham 17 atau 16 lah kayaknya, sekitar situ lah ya. Jadi ada tuh pernah cerita sama saya kalau dia belajar mantik terus dikasih sesuatu hal yang baru sama Allah, bukan orang tuanya ngasih tapi Allah. Apa itu? Ketenangan dalam mengambil keputusan. Karena mantik itu yu'athir al-itmi'nan, kalau dia hadir tiap hari ya. Tapi kalau bolong-bolong ya nggak ada guna ya. Kalau menghadirkan kepada diri kita itu untuk tenang. Karena mantik ngajarin kita yang pasti-pasti saja. Walaupun dicoba 10 kemungkinan 8 berhasil, mantik nggak menerima. Nanti kita akan melihatnya di kias itu nanti. Ada syakal-syakal namanya, nanti kalian akan mengetahui, oh ini kata Bang Fahmi dulu. Syakal-syakal yang kalau diuji, dia bisa kadang memberikan natijah, kadang tidak. Tapi kata ulama mantik, saya tidak menerima itu. Saya hanya menerima yang pasti memberikan natijah. Setelah itu kalian bisa menghadapi kehidupan dengan yang pasti-pasti saja. Aman ya? Setelah belajar mantik itu banyak berubah dalam kehidupan saya itu. Paham? Udah samrahin mantik udah ya. Ini sebenarnya kalau kalian ngaji sama ngaji tempat lain, guru-guru kita tuh akan ngasih yang namanya mabadi'ul asyrah. Mabadi, pondasi-pondasi 10 pondasi yang perlu diketahui. Ya kan? Apa baitnya? Imam Sabban mengatakan qala al-Imam Sabban inna apa bacanya? Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu kalian jangan pusing dengan ini ya, nggak paham pun ini nggak masalah, yang penting kalian paham yang ini. Aman ya. Al-haddu wal mawdu'u, saya nulis ini biar apa aja, biar kalian nambah maklumat. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Inna mabadi kulli fannin 'ashara, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wa fadluhu wa nisbatun
wal wadi' wal ismul istimdadu al istimdadu hukmu syari' wal ba'du masailun ahsan masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a haza asyarafa. Apapun ilmunya yang akan kita pelajari termasuk ilmu IT. IT itu apa panjangannya? IT apa panjangannya? Apa panjangan IT itu? Ilmu apa? Ilmu teknologi, oke. Apapun ilmu yang kalian pelajari, kayak mau coding dan lain hal atau ilmu bikin cincin misalnya, kayak saya nih, saya bisa bikin cincin dengan sendiri, itu ada ilmunya. Apapun ilmunya, nahwu, saraf, mantik, semua yang ada yang namanya ilmu ada dasar-dasarnya. Apa kata ulama? Inna mabadi kulli fannin asyarah. Setidaknya ada 10 hal pondasi dalam ilmu itu. Yang pertama al-haddu. Al-had arti bahasanya batasan atau bahasa kerennya definisi. Definisi. Wal maudhu, tema pembahasan. Maka kalau kalian belajar harus kalian ketahui sebaiknya mengetahui definisinya apa, tema bahasannya apa, summa thamarah, faedahnya apa. Fadluhu, keutamaan ilmu tadi ada 1, 2, 3. Keutamaannya, nisbahnya, hubungan dia dengan ilmu lain. Contohnya, astagfirullahaladzim. Contohnya ilmu nahwu nisbahnya dengan ilmu lughah yang lain adalah seperti ibunya ilmu gitu. Wal wadi', siapa yang menyusunnya? Wadi' itu yang menyusun. Karena kalau yang khaliq huwallah semuanya. Tapi yang menyusun ilmu tadi dalam satu buku disebut sebagai wadi'. Isim, nama-namanya apa saja, ya kan? Istimdad, ilmu itu terambil dari mana? Kalau ilmu mantik terambil dari akal. Kalau ilmu tajwid terambil dari tajwid. Istiqra, ulama mengistiqra, artinya ulama itu meneliti kalam-kalam Nabi, kalam sahabat, kalam tabi'in, ulama-ulama Quran. Habis itu dijadikan sebuah standar. Standar yang bisa kita kenal itu disebut sebagai kaidah. Standarnya gimana? Kalau wajib berapa sih standar minimal kita baca gitu? Menurut Thayyibah atau Syatibah macam-macam. Paham? 8. Hukum syariah, hukum belajarnya apa? Ini penting ini. Kalau udah belajar lama-lama ternyata haram, ya kan? Kan rugi. Belajar sihir haram dalam mazhab kita contohnya. Di sini ada yang belajar sihir niatnya ke Mesir? Ada tempatnya saya tunjukin kepada kalian? Enggak ada, alhamdulillah. Masail lagi. Permasalahannya apa saja? Apa saja yang kira-kira dibahas dalam ilmu tadi? Apa kata ulama? Lihat. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Kalau kalian ketahui sebagian saja, apa itu sebagian? Yang nomor 1, 2 atau 3, iktafa, cukup. Artinya cukup untuk mengenalkan kalian kepada ilmu tadi. Sehingga kalian tidak berpaling kepada ilmu-ilmu yang lain. Nanti pas ngaji mantik sama nggak sibuk, Ustaz, ini kenapa alif lamnya kayak gini, Ustaz? Kenapa nggak pakai kullu saja, Ustaz? Itu nggak sekarang bahasnya. Itu nggak di bahasan ini. Mafhum? Maka saya metode 1 lebih senang dengan metodenya Syekh Husam dalam menjelaskan mantik, fokus kepada materi, habis itu baru baca kitab. Faham ya? Wa man daral jami'ah, sedangkan yang mengetahui semuanya, hazas syarafa, mendapatkan kemuliaan yang lebih. Kalau kalian menguasai 10 ini nih, maka kalian akan semakin rajin, semakin tahu apa yang kalian bahas. Ini disebut sebagai apa namanya? 10 pondasi atau 10 hal yang mesti diketahui. 10 hal-hal yang mesti diketahui sebelum belajar. Hal-hal yang mesti diketahui sebelum belajar. Mau ditulis dulu? Tulis dulu lah ya, saya kasih waktu 2 menit. Ada yang mau nanya? Di sini udah ada yang punya kesimpulan, habis ini saya nggak datang lagi. Ada? Kalau ada saya minta maaf. Nggak ada kan? Saya berharap besok makin ramai ya. Amin ya Rabbal. Udah pakai AC. Coba kalian bayangin saya dulu ngajar pertama di sini nggak pakai AC. Ya alhamdulillah juga ramai yang datang. Ya Jufri, doain saya.
Nama antum siapa sini? Zidan apa panjangnya? Apa? Yahya. Masya Allah, doain saya Zidan Yahya. Silakan ditulis. Udah punya kitab semua kan? Ustadz baca kitab apa aja saat ketika mengajar sulam? Banyak saya baca, salah satunya ini Asy-Syarhul Kabir, syarah yang paling besar, ala Sulamun Araq fi Ilmil Mantiq, karangan Imam Malawi Al-Azhari. Ini dari ini kitabnya nih. Ini bagus sekali ini kitabnya. Tapi kalau kalian baca sekarang kalian enggak mau belajar mantik. Jadi jangan baca dulu. Takutnya kalian nanti apa nih mantik nih katanya. Ada istilah-istilah yang baru kalian dengar, tulis, tanya sama saya, apa maksudnya Ustaz? Tanya lagi, tamam ya. Saya setiap daras itu ngasih waktu 30 menit selesai daras untuk kalian tanya jawab. Darasnya sampai jam berapa? 2 jam atau 3 jam kan ya? 2 jam ya? Tamam. Alhamdulillah. Udah ada kalian tulis? Udah ya? Tolong dihapuskan, siapa yang mau hapus? Ganti-gantian semuanya. Atas juga, kecuali bismillah sama salawat itu jangan dihapus. Syukran. Nama antum siapa? Apa? Najmi. Masya Allah. Najmuddin Al-Qurdi, ulama besar. Najmuddin Al-Qurdi, Imam Naqsyabandi. Bismillah. Lanjut ya. Jadi setelah tahu kita apa definisi mantik, apa faedahnya, maka kita akan masuk apa saja yang akan kalian baca nanti di kitab sulam. Yang pertama itu kalian akan membahas tentang 1 sampai 8 itu muqaddimah. Ini pengenalan isi kitab ya. Paling materi nanti dikit aja di akhir. 9 sampai 14 itu berisi definisi mantik dan doa. Ini dari bait sulam ya. Habis itu bait 15 sampai 19. 15, 16, 18. 18 lah. 18 hukum belajar ilmu mantik. Tamam. Bait 19 sampai 19, 20, 21, 22, 23. 23. Ya kan? Ya, 23. Ya. 19 sampai 23 membahas tentang apa itu definisi tasawur, tasdik, cara mendapatkan atau cara mengetahui, mendapatkan aja lah, mendapatkan pengetahuan. Ada di sini yang belajar pakai tablet nggak? Dan nyatat. Yang pakai tablet dan nyatat, ada nggak? Yang sekarang hadir bawa tablet dan nyatat? Ada. Ada 1, 2. Antum pakai tablet? Bawa. Nanti di apa? Yang saya tulis dari tadi dipindahin ke tablet, antum sama yang banat kirim ke saya. Besok saya kirim ke grup. Oke, atau kalian kirim ke grup, nanti saya tanya sama Sa Agung. Boleh atau tidak? Saya rasanya boleh. Nanti saya masuk grup dulu, habis itu kalian kirim di grup. Aman ya? Biar nanti kawan-kawannya yang nggak nampak, oh ini ternyata maksud tulisan Ustaz Fahmi itu gitu ya. Aman ya? Nanti saya cek dulu, kirim saya cek dulu benar apa tidak. Kalau udah benar saya suruh kirim. Oke? Udah. Bait ke 24 sampai 25 apa lagi? 24, 25 apa bunyi baitnya? Pembahasan dalalah. Pembahasan dalalah atau
petunjuk yang diberikan oleh lafaz atau tidak lafaz. Tidak lafaz itu bukan lafaz gitu ya. Habis itu bait 26 sampai bait berapa lagi? Besok kalau kalian udah nyampe di sini sebelum jam 10, kalian langsung baca matanya bareng-bareng ya. Pembahasan nafas. Nah, ini pembahasan yang kita pinjam ke orang lughah. Mabahisul alfaz. Sampai bait ke 32. Pembahasan pembagian lafaz. Dimulai dari lafaz yang digunakan dan tidak. Bait 33 sampai 36. Di sini juga akan kita bahas kulliyatul khams. Kulliyat 5 khams gitu. 33 sampai 36 itu nanti kawan-kawan akan membahas yang namanya nisbah atau hubungan antara lafaz makna, antara lafaz kepada makna atau makna lafaz atau makna-makna. Paham? Habis itu 37 sampai 39 pembahasan tentang definisi kulliyah, juz. Kalian lebih senang nggak saya buat kayak gini? Sehingga kalian tahu mau ngapain nanti. Oh, nanti kita akan bahas-bahas ini aja gitu. 40 sampai 49 definisi. Kita bahas tentang definisi. Baik itu cara bikin definisi, macam-macam definisi, habis itu syarat-syarat definisi diterima. Maka 1 sampai 49 itu bahasanya tentang atau bahasa Arabnya kisim at-tasawurat. Untuk sekarang fokus ini dulu kita bikin. Mafhum ya? Selesai bait 49, besok itu saya tuliskan lagi apa yang akan kita baca 50 sampai selanjutnya. Aman ya? La tata'ajjal. Jangan bergegas-gegas, tergesa-gesa. Sudah ditulis, fotokan aja bisa. Insya Allah selama saya ngajar kalian, saya akan bikinkan bahasa Indonesianya setiap materi yang saya ajar. Bahasa Arab plus bahasa Indonesia. Karena mungkin kalau sekali dua kali kalian dengar itu kalian paham di daras tapi lupa pas di rumah. Tapi kalau saya tuliskan, oh, kadang kalian mikir apa tadi bahasanya, bahasa Ustadz tuh udah pas kali gitu. Pas saya bahasain kurang pas, makanya saya tulis. Pengalaman-pengalaman saya ngajar itu juga minta ditulisin. Aman lah ya. Semoga kalian senang belajar mantik dan dapat pemahamannya jalur sebab saya. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Saya izin duduk di atas nih ya, kawan-kawan. Karena saya yakin di antara kalian ada orang-orang saleh atau turunan orang-orang saleh. Saya minta izin dan ridhonya untuk saya duduk di atas. Boleh ya? Minta izin dan ridhonya. Aman. Radina ya bani Zahra, radina bihubbi nabi, bihubbikum yurdina bina. Sudah? Dari tulis? Belum. Saya kasih waktu nulis. Jadi kita santai saja. Kalau ngejar materi bisa kita 4 pertemuan. Khatam kitab Idahul Mubham. Dalam waktu 1 pertemuannya 8 jam. 4 pertemuan saja tuh. Khatam itu. Kulit ke kulit kita baca. Kalian sebelum datang besok hari Selasa, kalian baca dulu di rumah. Ya kan, materi nanti saya akan kasih. Besok kita bahas ini, nanti baca di rumah. Yang nggak paham ataupun alhamdulillah nanti kita bahas di daras. Kalau pengen cepat paham ya, karena tugas saya itu menyampaikan dengan sebaik-baik mungkin dan tugas kalian lah yang mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Aman ya? Tamam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tamam? Sudah? Definisi, cara bikin definisi, cara bikin, ya kan? How to make a definition. Macam-macam definisi, syarat-syarat definisi. Ini tentu definisi menurut ulama nanti. Kalau sudah, tolong dihapus. Banat ujung sudah. Besok saya pengen rule ya, ganti. Yang sekarang di depan, kecuali yang minus matanya itu harus di depan. Yang nggak minus ceng-ceng aja ya. Yang banin maupun banat, banin depan ganti belakang, banat gitu juga. Oke ya. Yang pakai kacamata itu tolong sadar masuk maju ke depan ya. Yang pakai kacamata ke depan boleh. Kalau mau ke depan saya kasih tempat di depan. Karena saya mantan pemakai kacamata -6. Di ujung tuh saya yakin nggak nampak walaupun kacamata. Di ujung kali tapi ya. Mafhum? Yang banin aja di sini kalau pakai kacamata mungkin nggak kelihatan, kurang jelas ya, ya kan? Saya udah operasi mata jadi udah lihat sampai ke ujung-ujung tuh. Yang di dinding tuh saya nampak tuh, ada makhluk selain manusia. Makhluk kan, dinding kan makhluk selain manusia. Silakan dihapuskan kan. Bait 1 sampai 8 saya tinggalkan, nanti kita baca di akhir pertemuan. Sama di pertemuan ke-24. Maka kita mulai dari bait 9 sampai 11. Udah punya kitab semua kan? Udah. Syukran. Definisi sudah, doa-doa sudah. Definisi ilmu mantik ada iskal, ada pertanyaan? Maudhu'nya lagi, tema pembahasan ilmu mantik itu adalah pengetahuan-pengetahuan
berbentuk tasawur ataupun tasdik. Maka di awal-awal yang akan saya ulang-ulang itu maka kalian tulis. Apa itu tasawur? Pertama dulu tasawur. Apa itu tasawur? Idrak bi ghairi hukmin. Lawannya tasdik. Idrakun wa ma'ahu hukmun. Apa itu idrak? Apa itu hukum? Itu yang harus kita ketahui. Idrak artinya husulu surati syai'i fil dhihin. Az-zihin artinya apa? Al-akal. Husul artinya apa? Sampai. Surati syai'i, gambar sesuatu di akal. Jadi kalau tergambar, bahasanya tergambar sama otak kita, maka itu udah idrak namanya. Kayak QB tadi. Kalian kan nggak tahu apa itu QB, tapi kalian bisa bayangin ada rubah, ekornya sebenarnya gede, berapi-api. Naruto gitu kan. Paham? Itu namanya idrak. Ada hukum namanya di sini, bi ghairi hukmin. Tanpa hukum, dia pengetahuan tapi tanpa hukum. Apa tuh hukum? Hukum ini isbat, pakai pena merah. Isbatu syai'in li syai'in au nafyuhu anhu. Isbat syai' kepada sesyai', menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menafikan sesuatu terhadap sesuatu. Contohnya apa? Contoh, Zaidun qaimun. Masukkan ke kaidah. Apa yang diisbatkan? Isbatu al-qiyami li Zaidin. Maka ini disebut sebagai hukum. Kata kita menetapkan, isbat artinya menetapkan qiyam untuk Zaid. Isbat artinya menetapkan. Menetapkan. Nafi berarti lawannya menafikan atau bahasa Indonesia meniadakan gitu ya. Menetapkan sama meniadakan. Meniadakan. Faham, nampak ya, meniadakan ya kan? Contohnya apa? Zaidun laisa qa'iman. Laisa biqa'imin. Bi. Bolehlah qa'iman aja lah. Laisa qa'iman. Apa yang kita nafikan di sini? Nafyul qiyami an Zaidin. Berarti kalau tasawur pakai hukum atau tidak pakai hukum? Enggak. Ini tasawur enggak namanya? Enggak. Kenapa? Karena ada hukumnya. Maka masuk ke mana? Idrak wa ma'ahu hukum. Jadi apa contoh dari tasawur, Bang? Contohnya ini. Misal fahmi. Fahmi. Cukup fahmi saja. Jangan yang lain. Fahmi qaim, maka jadi tasdik dia. Tapi kalau fahmi saja tasawur. Artinya apa? Kalian tahu fahmi. Coba tutup mata kalian, bisa kalian bayangin saya kan? Itu namanya tasawur tuh. Paham? Tutup mata kalian, ada abang dalam otak kalian kan? Itu namanya tasawur. Paham? Contohnya apa lagi? Rendang. Saya lagi rendang. Kebayang rendang sama otak kalian? Rendang kan? Alhamdulillah. Apa lagi ya yang kalian ingat ya? Saya suka kali itu apa ya? Nyanyak, atau kalian ngerti nyanyak? Nenek artinya. Nenek. Itu tidur nyenyak atau tidur yang pulas. Paham? Itu namanya tasawur. Kalau tasdik ya kayak ini, pengetahuan yang ada hukumnya, ada isbat atau nafi. Coba kalian bikin contoh satu ya. Kalian paham nggak? Paham? Saya murid saya banyak saya lihat. Jangan ini hal gaib gitu ya. Banyak, kalian paham apa tidak? Paham, Banin? Paham. Ayo suaranya keluarin. Paham apa tidak? Dalam hatinya kalau saya bilang paham nanti tanya sama Ustaz. Yang Banat paham apa tidak? Banat paham apa tidak belakang?
Nggak paham, bagus. Paham apa tidak? Saya tanya lagi. Paham? Ayo suaranya keluarin. Paham apa tidak? Yang perlu kalian ketahui itu tasawur itu apa? Contohnya apa? Udah tahu apa tasawur itu? Udah tahu? Contohnya udah tahu? Tasdik udah tahu? Contohnya udah tahu? Badan belakang udah tahu? Tamam. Yang ngangguk sebentar ini, antum yang dekat sepatu hak sepatu. Tunjuk tangan. Ya antum, tunjuk tangan. Kasih contoh tasdik dan tasawur. Pakai bahasa kita boleh, pakai bahasa Arab boleh. Coba kasih contoh. Banin. Antum enggak ada kasih mikir ya. Pikir dulu. Yang banin, paham apa tidak? Antum Ustaz. Kasih contoh tasawur dan tasdik. Boleh antum langsung. Kalau banat mikir dulu, antum langsung. Rian makan. Bagus. Rian itu siapa? Rian. Antum nama Rian. Bagus. Rian makan. Bahasa Arab Rian makan apa? Rian akilun gitu ya. Terus ini apa? Tasawur apa tasdik? Tasawur apa tasdik? Biar Rian menjawab. Kalian suka keroyok ini ya. Saya tanya diam. Rian akil. Itu tasawur apa tasdik? Kenapa tasdik? Dikit lagi. Yang saya ajarin. Jawabannya yang ada saya ajarin. Menghukumi sesuatu. Apa yang dihukumi sesuatu di sini? Akil hukum kepada? Iya. Itu jawabannya. Kalau murakab belum. Tanggung jawabannya. Kalau jawabannya kenapa ini tasdik? Karena ada hukumnya, Bang. Ada hukumnya, Pak. Hukumnya akil diisbatkan kepada Rian. Itu mumtaz jawabannya. Kalau murakab itu dhaif. Kalau murakab isnadi makbul. Paham? Berarti jawabannya gimana, Rian? Ahsan tadi antum jawab ini hukumnya dihukumkan kepada Rian. Ahsan. Coba kasih contoh tasawur. Rian saja, bagus. Rian. Tamam ya. Rian apa? Rian demasif contohnya. Itu tasawur apa tasdik? Tasawur juga. Karena nggak ada hukumnya kan? Hukum itu sesuai ima isbat atau kaim. Kalau saya bilang Rian demasif makan, baru dianggap sebagai tasdik. Mana tadi mana dia? Udah dapat jawabannya Ustazah? Apa contohnya? Kasih tahu saya. Apa? Contohnya apa? Yang dekat dia tolong sampaikan. Apa? Boleh diderasin lagi suaranya sedikit. Santi, bagus. Tasawur itu kayak Zaid, Umar, Abu Bakar, ya kan? Terus kalau tasdik? Santi. Antum udah pernah belajar mantik sebelumnya? Udah pernah belajar belum? Alhamdulillah, berhasil materi ini berhasil saya memahamkan kepada kalian. Alhamdulillah. Besok nggak tahu ya. Besok kita lihat dulu. Syukran ya, bagus. Saya kasih satu lagi banin ya. Satu lagi banat, siap banat ya. Kalian mau bulan apa? Pilih bulan. Di antara bulan 1 sampai 12 bulan Syamsiah. Dari Januari sampai Desember. Pilih. Banin pilih satu bulan. Ayo. Bulan apa kalian? Mei lah ya. Yang lahir bulan Mei banat siapa? Jujur aja kalian, jujur. Pasti ada. Yang lahir bulan Mei. Yang lahir bulan Mei siapa? Ada nggak ada lahir bulan Mei? Ada kan? Ada kan? Saya tahu ada. Karena antum berani jawab, saya nggak nanya antum. Coba sebutkan satu bulan untuk nentuin laki-laki ini. Bulan apa yang mau dipilih? September. September siapa banding lahir? Saya tahu kalian lahir September ada nih. Antum udah jawab selain ini. Udah jawab lah ternyata. September lain, nggak ada yang lain. Ganti bulannya saja. Januari siapa Januari? Ada kayaknya. Masa nggak ada Januari? Ada Januari? Januari saya ke blacklist. Siapa lagi? Bulan apa lagi saja? Januari nggak ada. Februari siapa ada Februari? Antum. Oke, kasih contoh tasawur dan tasdik. Ustazah juga saya bikin contoh ya. Tasawur tasdik. Bebas saja.
Gimana? Oh ya, bagus. Tasawuf Wahabi ya. Bagus, bagus, bagus. Ya, ya, emang iya. Ya. Kalian sering bahas Wahabi sesat, Wahabi sesat. Wahabi itu apa gitu. Jangan fokus kepada pembahasan Wahabi sesat, tapi nggak tahu apa itu Wahabi kan. Kalau saya ngomong saya tahu. Makanya saya bilang Wahabi sesat kan. Lanjut. Tasdiknya apa? Yang antum lah jawab. Coba kasih contoh. Apa? Wahabi? Yang lain lah kasih contoh. Yang tasdik harus ada hukumnya. Banyak. Jangan jauh-jauh, contohnya dekat-dekat aja. Apa? Tasawufnya tetap Wahabi. Iya, terserah. Terganti aja. Ganti boleh. Yang tasawuf udah benar, yang tinggal tasdik lagi. Kasih contoh tasdik. Ini aja deh. Tasawufnya rendang, kemudian tasdiknya rendang enak. Alhamdulillah. Kalau orang Minang yang masak, rendang. Saya pernah ke Jakarta, sering ke Jakarta, makan rendang. Apa ini saya bilang? Ini pembohongan publik saya bilang. Bisa dituntut. Saya tanya teman saya pengacara, saya punya teman pengacara namanya Rian. Rian, ini bisa nggak dituntut? Dia bilang rendang tapi rasanya kayak apa gini? Bisa katanya. Penipuan katanya. Rendang itu enak. Pencemaran nama baik juga. Itu bagus tuh. Pencemaran nama baik. Banat Ustazah tadi yang lahir bulan apa tuh? September. Apa tadi? Mei. Kasih contoh Ustazah. Ustaz, oke. Tasdik. Ustaz mengajar, bagus. Mana isbatnya? Isbat mengajar kepada Ustaz. Ahsan. Ini kalau kalian paham nih, enak banget. Satu lagi lah ya. Ganjil ya, witir ya. Nama tuh siapa tuh? Abizar. Abizar pilih warna hijau. Saya lihat ada nggak pakai jilbab hijau ya? Oh, ada yang ke kanan tadi nggak? Ada. Nggak ada, rata-rata nggak ada yang hijau. Selain hijau apaan? Hitam aja deh. Hitam. Semua. Ini hitam nih belakang nih dinding. Antum kasih contoh. Kalau tasawuf misalnya di pintu. Pintu, tamam. Kalau tasdiknya pintu terbuka. Pintu terbuka, oke, ahsan. Kasihlah contoh yang nafis sekali. Kalau tasdiknya pintu tidak terbuka. Ya itu, bagus, berarti paham berarti kan? Ya. Nama antum siapa? Siapa? Nasa. Nasla, oke, Nasla. Pilih satu warna juga. Buat banin nih. Coklat. Coklat. Yang paling dekat dengan coklat antum saja. Ma'alis kasih contoh Sat. Antum tasawuf dan tasdik. Iya. Coklat kan ya warnanya? Alhamdulillah nggak buta warna, tapi mirip-mirip coklat kan. Tapi kalau warna tuh banyak. Coklat inilah namanya Tosca, macam-macam tuh pusing berasa. Laki-laki itu warnanya merah, kuning, hijau, biru itu aja. Ayo, coklat. HP bagus, HP itu tasawuf. Tasdiknya? HP yang mana nih? Ini nih. Ini biasa aja biasa ya. Insya Allah ganti habisnya boba ya. Saya nunggu iPhone 15 keluar. Amin ya Rob. Amin. Mahfum ya, berarti dah paham semua ya? Dah selesai tasawuf tasdik. Itu mukadimah saja. Habis itu kita harus mengetahui juga yang namanya. Jadi kalau saya ngomong tasawuf, udah langsung ke sini otak kalian ya. Tasdik udah langsung ke sini. Ada yang nggak paham? Aman semuanya. Tasawuf tasdik apa lagi ya? Ini ada lagi satu hal yang perlu kalian ketahui. Dalam ilmu mantik itu nanti kan kita bahas idrak udah tahu, hukum sudah tahu, udah aman berarti. Hukum udah ya? Suatu syai'in. Tamam. Sekarang kita masuk kepada hukum belajar ilmu mantik. Hukum belajar ilmu mantik. Ada di sini yang datang ingin mendebat saya, Ustadz mantik haram. Ada nggak? Kalau ada saya traktir makan. Nggak ada kalian. Kalau kalian, saya tuh sering traktir makan kawan-kawan yang belajar sama saya. Tanya aja sama yang pernah belajar sama saya, iya kan? Ya. Saya aja sama kalian. Nanti saya telepon RM Jawa Dun sana. Itu ada yang mau belajar di sana, yang mau makan di sana, tulis saja nama saya. Gitu.
nanti saya yang bayar. Kalau dia jawab dengan benar. Maka hukum sekarang lagi, hukum mempelajari ilmu al-hukmul al-ishtighal. Ishtighal itu bersibuk-sibuk atau mempelajari ilmu bi'ilmi al-mantiq. Hukumnya apa? Haram. Karena haram kita sudahi belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak haram ya. Ilmu mantik itu dibagi dua kata ulama. Mantik. Kalau mantik yang kayak gini nih, yang kayak tadi yang saya kasih contoh untuk mencari pengetahuan baru, itu enggak ada haram-haramnya sama sekali. Makanya saya pernah menemukan nas dalam kitab, saya lupa kitab mana, yang dimasukkan ilmu di sini adalah kutubnya. Hukum mempelajari kitab-kitab mantik, kitab-kitab mantik. Jadi ini takdirkan saya bi kutubil mantik, saya lupa di mana kitabnya. Ada kitab itu yang makhlut. Apa itu bahasa Arab? Apa itu arti makhlut? Atau masyub, bercampur ya. Bil kalami bukan bil kalam bisyubahi al falasifatil fasidah. Bisyubahi al falasifati al fasidah, bercampur atau masuk juga bercampur dengan syubhat-syubhat falasifah yang fasidah. Contoh, janganlah saya contoh ya. Mau contoh syubhat falasifahnya. Al-alam qadim. Tahu al-alam qadim contohnya. Apa kata Al-Quran? Wa kullu qadim ya kan? Wa kullu qadim la awwala lahu. Maka al-alam la awwala lahu. Padahal ada. Karena menurut falasifah al-alam itu intila minal rabb, terpancar dari Tuhan. Ada Tuhan, ada alam. Ada yang ngikut kita. Paham? Ini enggak, ini haram. Ini hukumnya apa? Enggak, ini enggak haram mutlakan. Ada 3 hukumnya nanti. Ada 1, 2, 3. Yang kayak gini bukunya nih, pembahasannya ada 3. Habis itu yang ghairu makhlut. Yang biru lah, berarti aman ya. Ghairu makhlut. Ghairu makhlut berarti ghairu makhlut dengan apa? Dengan syubhat falasifah yang fasidah. Hukumnya 2. Kifai sama aini. Kifai itu artinya fardu. Fardun kifayun sama fardun aini. Wajib hukumnya mempelajari ilmu mantik yang tidak bercampur dengan syubhat falasifah. Apa contoh-contoh kitab yang wajib kita pelajari? Contoh ilmu mantik yang di dalam kitab itu tidak tercampur syubhat falasifah. Sulam dengan syarahnya Idhahul Mubham salah satunya ya. Yang kita pelajari ini enggak haram, tapi hukumnya fardu kifayah atau fardu untuk kalian semua fardu ain. Kalau enggak belajar artinya oh gitu pula Ustaz. Ya kayak gitu. Kalian belajar di Mesir ini kalau enggak ngerti cara salat haram hukumnya. Rukun salat ada berapa contohnya? Telinga wajib enggak dibasuh ketika wudu? Enggak. Baca selawat wajib enggak ketika salat? Yakin wajib? Pas sunnah? Kapan wajibnya? Itu harus diketahui. Tapi bukan sekarang kita ngajinya ya. Karena kita belajar ilmu mantik. Kalau enggak diketahui berdosa. Ilmu mubham contohnya. Habis itu apa? Isa guji, at-tahdzib, asy-syamsiyah, ya kan? Ini contoh-contoh yang kita bercampur ini contohnya Tawali al-Imam Baydawi lil Imam al-Baydawi. Ini hukumnya fardu kifayah atau fardu ain. Fardu kifayah contohnya saya. Di kampung saya ada 1000 orang. 1000 orang ini harus belajar mantik. Dan saya mewakili. Maka dari fardu ain menjadi dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Tapi kalau kalian punya abang, punya kakak yang juga belajar mantik, udah paham, maka nggak wajib lagi buat kalian. Ahlan.
Cuman karena kalian juga talibul ilmu, mau belajar ilmu juga di sini, maka wajib juga. Faham? Kemarin faham ya? Tamam. Yang ini hukumnya ada 3. Yang pertama itu haram. Ini menurut Imam Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi. Maka dikatakan wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali fa Ibnu Salah wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Paham? Yanbaghi ay yu'lama dikatakan hukumnya itu mesti atau mustahab. Walaupun kitabnya kayak gini nih, tetap disunahkan mempelajari ilmu mantik. Mustahab. Imam Ghazali ini. Habis itu jawaz. Ini pendapat yang masyhur atau pendapat yang rajih. Ini ada 3 pendapat kan? Ada kitab mantik bercampur dengan syubhat falasifah. Apa hukumnya? Hukumnya rajih adalah jawaz. Boleh, tapi dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Bisyartaini. Yang pertama, kamilul karihah. Kamilul qarihah. Otak cerdas. Otaknya kayak kalian semua ini otaknya cerdas, abang lihat. Nih cerdas semua nih. Enggak ada di sini yang mengharamkan mantik karena kalian datang majelis mantik itu udah cerdas otaknya namanya. Paham? Cerdas. Yang kedua itu mumarisi sunnati wal kitab. Apa itu mumarisi sunnati wal kitab? Rasikh dia, kuat di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Apa gimana bentuk kuatnya itu minimal? Ketika digoyah dia enggak goyah. Paham? Saya bisa menggoyahkan kalian dengan syubhat yang membuat kalian itu bisa enggak beramal. Bisa, tapi enggak boleh disampaikan. Saya juga bisa bikin syubhat yang bikin kalian itu beramal terus. Beramal terus. Saya juga bisa bikin syubhat seperti itu. Tapi alhamdulillah di Al-Azhar Syarif kita membantah syubhat-syubhat yang keluar tadi. Dari kaum Jabariyah, dari kaum Mu'tazilah dan lain hal, kita berpegang teguh dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, representasi dari akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Maka berpegang teguhlah kalian kepada itu. Yang belum segera tobat. Faham ya? Ini mana yang rajih? Jawaz. Kalau kitab yang kita pelajari hukumnya apa? Fardu ain. Untuk kalian fardu ain. Untuk orang kampung kalian, sekampung itu fardu kifayah. Ya tahulah kita fardu kifayah, fardu ain artinya kan? Aman? Maka saya bikin baitnya ya. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala ini ada di kitab bait ke-15 aqwali. Wal khulfu, ulama khilaf boleh enggak mempelajari ilmu mantik. Ada 3 pendapat. Yang pendapat maksudnya mempelajari ilmu mantik yang bercampur dengan syubhat falasifah. Kenapa yang ini tidak disebutkan oleh Imam Akhdari? Kenapa enggak disebutin? Karena sesuatu yang sudah jelas sia-sia kalau dijelaskan lagi. Paham? Makanya ini udah jelas loh boleh bersih kayak gini, maka nggak perlu dijelasin lagi. Yang perlu dijelasin lagi itu yang ada iskal-iskalnya. Maka bihala salah satu kuliah fabunus salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama. Ini fabunus salahi wa harrama ini nomor berapa tuh? Kita kasih nomor ya. 1 2 3. Maka ini nomor Fabnu Salahi wa Nawawi harama nomor 1. Wa qala qaumun yanbaghi ini artinya mustahab nomor 2. Tetapi wal qaulatul masyhurah dan sedangkan pendapat yang masyhur yang banyak dipakai oleh ulama dan itu juga sahih kata Imam Akhdari as-sahihah nisat ya jawazuhu likamilil al-qarihah. Al-qarihah ini artinya otak otaknya cerdas. Al-qawt maksudnya jawazul kamil qarihah memarisi sunnati dan juga dia memarisi sunnati wal kitab menguasai Al-Quran dan sunnah.
Kenapa harus menguasai Quran dan Sunnah dan kamil qarihah? Liyah tadi bihi ila as-sawabi, biar dia tetap terjaga kepada kebenaran. Ini nomor 3. Dan inilah yang rajih. Bahkan di kitab yang bercampur dengan syubhat falasifah pun para ulama menganjurkan kita untuk mempelajari ilmu mantik. Ilmu mantik dilihat secara logika atau standar bikin logika. Bagaimana dengan zaman sekarang yang kita butuh kepada istilah-istilah mantik? Faham? Alhamdulillah. Ini bait ke-15, kalian hafal ya. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali fabnu salahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama wal qawlatul masyhuratus sahiha jawazuhu likamilil qariha mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Ini lam ya, panjang nih ke atas. Liyahtadi bihi ila sawabi. Di sini sebelumnya, jujur aja, pernah nggak kalian berpikir mantik itu haram atau tidak? Atau di Indonesia pernah dengar mantik itu haram atau tidak? Saya sendiri pernah dengar di Indonesia mantik itu haram. Bahkan saya pernah mengatakan mantik itu haram. Nah, bukan karena saya nggak menerima mantik, tapi karena apa nih saya bilang? Akhirnya saya belajar sama Ustaz Agung, alhamdulillah, fatahallah fi hadzal ilm, fi hadzal kitab al-mubarak. Kitab Idul Mubham. Nanti insya Allah di akhir darah saya kasih kalian ijazahnya. Saya punya ijazah yang bersambung kepada Imam Akhdari dari guru saya Syekh Sa'dani dan guru-guru beliau. Muttasil kepada Imam Akhdari dan juga Idul Mubham kepada Imam Damanhuri Grand Syekh yang ke-10. Grand Syekh ini loh yang bikin kitab. Nanti kita baca kitabnya besok ya. Jadi saya ngajar kita kalian materi, ya besok kita baca kitab. Paham? Setiap kitab kalian tulis terjemah-terjemahnya. Besok kalian bikin catatan sendiri, ringkas sendiri. Kalau mau bikin cepat paham kayak itu caranya. Ada pertanyaan sampai sini kawan-kawan? Yang di belakang, dia harus dilihat nih, di belakang. Ada pertanyaan? Aman ya? Tamam. Ya? Kamilul qarihah. Kamilul qarihati. Bil qaf ra ya ha ta. Otak sempurna. Kalau gini-gini dia nih, itu nggak bisa tuh, males. Bukan berarti nganga, kalau bahasa Minang ngangu itu bahasa Indonesianya apa ya? Lambat lah, loading lambat, sinyal 4G, orang ada 5G dia masih 4G. Buka Facebook aja tuh, login tuh, betul lama untuk putar tuh, itu nggak bisa. Kecuali dia taubat dulu pada Allah, ya kan, berdoa sama Allah bisa insyaallah. Karena al-ilmu minallah. Al-ilmu minallah. Kalian ada nggak yang merasa agak berat belajar mantik itu? Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mantik itu bahagia ya. Jadi saya berharap kalian juga bahagia dengan mantik. Ada nggak yang keberatan sekarang belajar mantik? Kalau ada yang susah paham itu normal, tapi keberatan mudah-mudahan tidak. Ada cerita sedikit ya. Guru kita Maulana Imam, siapa itu? Syekh apa namanya? Taftazani ya. Imam Sa'duddin Taftazani itu ulama besar. Kalian akan ada tasrif beliau Taftazani gitu. Hasyiah ala tasrif apa? Tasrif Izi ya. Syarah ya. Tasrif Izi punya Syekh Taftazani. Dalam ilmu akidah juga ada, dalam ilmu mantik juga ada. Imam Taftazani itu kawan-kawan, itu rajin sekali, tetapi pemahamannya susah. Pemahaman beliau itu susah. Bahkan guru beliau mengulang pelajaran kepada beliau di luar daras. Kayak kalian nih, kalian dari 1-2 jam, hampir 2 jam saya ngajar, ada nggak yang kalian pahami? Walaupun sedikit, ada kan? Imam Taftazani nggak ada yang dia paham. Sampai dia nanya, ya Syekh, ana la afham. Ditanya sama gurunya, kamu nggak paham apa? Min awalihi ila akhiri. Kawannya semua ketawa. Padahal dia pas belajar tuh gini, fokus kali gitu kan. Habis itu nanya kan, lah ketawa kawan-kawannya. Habis itu beliau tuh ada sedih kan, rasa sedih, ngambek beliau. Pergi pulang. Tapi pulangnya bukan untuk bikin status.
Tampaknya memang diriku bukan menjadi penuntut ilmu. Oh Tuhan, takdirku apa? Enggak gitu. Enggak kayak gitu. Tapi Imam Taftazani baca buku. Pulang baca buku kan, baca buku enggak baca aja. Kullu jurmin mutaghir wa jami'il mutaghir hadis. Kullu jurmin mutaghir, walaupun enggak paham yang dibaca tapi dibaca terus. Saking seperti itu tiap hari. Ketika itu datanglah orang ngetok pintu, tak, assalamualaikum ya Taftazani, kata beliau. Waalaikumsalam, dibuka pintu sama Taftazani. Ada orang ingin mencarimu. Terus kata Imam Taftazani, saya sedang sibuk, sedang belajar. Udah apa ya? Udah serius kayak gini saja, saya masih diketahui teman saya masih nggak paham belajar. Oke, keluar orang kan. Yang orang ini pergi lagi ke tempat yang ngutus. Taftazani-nya nggak mau. Yang ngutus nyuruh lagi, balik lagi. Tak, Taftazani, ada yang manggilmu itu di luar. Saya nggak bisa, saya sedang belajar. Balik lagi lah. Yang utusan tukang ketuk pintu tadi ke yang ngutus. Dia nggak mau. Yang ketiga kali disuruh lagi, datangin dia gitu. Tak, Taftazani, ada orang yang mencarimu di luar. Ya, katanya. Saya kira saya paling bodoh di dunia ini. Ternyata ada yang lebih bodoh dari saya, kata beliau. Udah saya bilang 3 kali masih aja. Saya sibuk belajar gitu kan. Saya kirain saya yang paling bodoh, katanya. Ternyata antum lebih bodoh, katanya. Kata Imam Taftazani itu sama orang itu. Tapi ada satu kata yang bikin Imam Taftazani itu langsung pergi. Ana rasulillah. Saya utusannya baginda Nabi. Kenapa enggak engkau bilang dari tadi? Terus dibilang sama yang ngutus itu, ya engkau enggak tanya gitu. Akhirnya Imam Taftazani itu langsung bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lah kok bisa bang? Kan Nabi Muhammad udah wafat. Imam Taftazani itu umur abad ke-5, abad ke-6. Macam mana tuh bang? Dalam akidah kita tuh bisa melihat baginda Nabi ru'yatan yaqzatan. Manaman wa yaqzatan. Tertidur maupun yaqzah. Dan dalam cerita ini beliau itu yaqzah. Sebagian ulama mengatakan itu manaman, dalam mimpi beliau. Tetapi yang lebih kuat itu yaqzatan. Bangun. Dan banyak ulama-ulama kita yang bertemu baginda Nabi Muhammad SAW yaqzatan. Akhirnya ketika setelah bertemu itu Nabi Muhammad minum kalau tidak salah. Habis itu bekas minumannya ini diminum oleh Imam Taftazani. Besoknya datang ke majelisnya guru beliau Izuddin Al-Iji, nama beliau, pengarang syarah Mawaqif juga, saya lupa. Izuddin Al-Iji, Imam ulama Al-Iji itu ulama besar dunia dulu tuh, terkenal di dunia. Habis itu Imam Izuddin Al-Iji itu bertanya, karena wali kan, Izuddin Al-Iji ini wali, jadi beliau tahulah anak muridnya ada yang berbeda nih gitu. Habis itu beliau menanyakan satu hal yang paling berat dalam permasalahan, dalam ilmu. Apa kata beliau? Man yastati ayyujiba hadhil masalah fayakunu badilan minni. Jadi pengganti saya. Tunjuk tanganlah Imam Taftazani. Kawan-kawannya ketawa lagi. Dia bodoh nih nanya lagi nih katanya kan. Habis itu kan kata kawan-kawan udah biasa diketawain gitu ya. Udah biasa diketawain ya. Tahulah kalian enggak pernah ngatawain teman aja gitu kan. Kita semua pernah ngatawain teman. Terus tiba-tiba dia tuh tunjuk tangan. Ini pasti salah lagi nih kita bilang kan. Akhirnya dia menjawab dengan jawaban yang takjub. Teman-temannya terdiam. Bulu ramang kawan-kawan ini naik semua. Man haza? Di mana tasapu kalau bahasa Minangnya? Kamu kesambat apa sih katanya gitu kan? Habis itu dibilanglah sama gurunya, ya Taftazani min hadzal yaum anta badilun minni. Engkau mengganti saya. Jadi pelajarannya apa? Kalian jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan lupa bertanya. Biar cepat langsung gitu ya. Yang ketiga itu kalian harus sabar, yang keempat kalian harus husnuzon. Makanya ulama mengatakan maqamuka haitsu aqamallah. Maqamuka haitsu aqamakallah. Maqamuka, posisi kalian sebenarnya adalah posisi di mana kalian sekarang. Tapi saya nggak paham belajar. Posisi kalian sebenarnya belajar, tapi usaha kalian yang butuh lebih lagi. Dan itu terbukti gitu. Jadi kalau kalian sekarang posisinya bisnis, ya berarti bisnis. Tapi kalian sekarang posisinya ngapain? Belajar kan? Ya udah belajar saja. Fokus belajar. Terus baca lagi kitabnya. Kalau nggak paham baca lagi sampai ada orang datang ke rumah kalian. Ya kan? Sampai datang, mana tahu kan? Jangan. Nauzubillah min dzalik ya. Doakan yang baik-baik datang para nabi, para rasul atau ya orang saleh lah. Minimal dalam mimpi kalian. Ya kan? Amin ya rabbal alamin. Udah semangat kalian ya. Alhamdulillah. Syekh Husam Ramadan tahu kan Syekh Husam?
Syekh Usam guru kami, guru kita semua. Itu beliau pernah pengen pulang kampung. Syekh Usam masih hidup nih orangnya. Syekh Usam itu pernah pengen pulang kampung karena bapak beliau itu nyuruh beliau itu untuk nikah. Nikah karena beliau udah belajar S1 di sini, enggak belajar juga, beliau cerdas. Cuman enggak kerasa nikmat belajar itu. Tahu kalian? Ya kayak orang yang enggak paham kopi terus ngopi. Apa nih gitu ya kan? Ya? Boleh. Boleh. Terus kata Syekh Usam kan, karena Syekh Usam itu datang, singkat ceritanya Syekh Usam itu kan ke Mesir. Kampung beliau itu bukan di Kairo. Jadi orang luar Kairo ngomong Kairo itu Mesir. Apa ngomongnya? Mesir. Dan ketika Syekh Usam datang ke Mesir, itu Syekh Usam langsung ziarah ke baginda Sayyidina Al-Imam Al-Husain radhiyallahu anhu, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Nabi. Izin dah, yang namanya kita kan udah izin belum sama Sayyidina Husain? Atau ada yang haram ziarah? Enggak ada kan? Nanti saya suruh tobat. Itu ziarah ke Sayyidina Husain, habis itu izin untuk belajar. Udah bertahun-tahun kurang dapat feel-nya. Effort udah dikeluarin, tapi feel-nya belum. Akhirnya beliau ingat, ya udah saya bantu orang tua saya saja, terus saya nikah. Kalian kalau suruh nikah senang nggak? Senang kan? Tapi kalau di Indonesia jangan nikah dulu, harus alim dulu gitu misalnya. Kalau susah disuruh nikah sama orang tuanya, kerja aja lagi gitu. Akhirnya karena beliau udah usaha belajar, udah usaha nih ya, harus usaha dulu. Pergi ke Sayyidina Husain. Ketemu sama bapak-bapak seorang waliullah. Terus bilang, wahai anak muda, janganlah engkau pulang dan janganlah dulu menikah. Terkejutlah Syekh Usam. Dari mana bapak nih tahu nih? Ya kan? Terus kata bapak itu, jangan tanya dari mana saya tahu, kalau engkau enggak bertanya akan saya jawab pertanyaanmu. Akan saya kasih tahu. Dan lakukan apa yang saya bilang. Terus habis itu Syekh Usam kan bingung, ini kenapa dia tahu saya nih mau pulang dan saya mau berhenti belajar gitu, dan saya pengen menikah gitu. Habis itu Syekh Usam enggak nanya karena disuruh bapak itu tadi. Terus kata bapaknya, engkau harus belajar dan jangan pernah menikah kecuali setelah khatam belajar kamu. Akhirnya Syekh Usam baru menikah kemarin ini kan. Berarti jenjang keilmuan beliau sudah selesai. Dan beliau jadi ulama yang bagi saya sekarang itu sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tuh ngaji ilmu kalam banyak kepada ulama-ulama Syiah. Ada berapa mantik, muzaffar dan macam-macam tuh ada ulama-ulama Syiah tuh bagus. Cuma kalau kalian jangan ngaji gitu ya. Tapi yang saya lihat ulama yang sekaliber keren detail gitu yang bisa bantah-bantah mereka Syekh Usam. Ada Syekh selain kayak Syekh Jamal Farouk itu kan guru Syekh Usam juga. Yang mudah-mudahnya kayak Syekh Usam. Dan jarang yang seperti itu. Yang benar-benar dakik, alim gitu ya, benar-benar detail, tanggung jawab sama ilmu itu jarang. Itulah bentuk kesabaran dulu dalam belajar. Paham? Jadi kalau kawan-kawan yang ingin nikah, tahan dulu sebentar, ya kan? Yang mau putus asa belajar, jangan putus asa. Pokoknya kalau kalian dah di Mesir, berarti kalian disuruh Allah untuk belajar. Aman ya? Aman. Pelajaran kita hari ini itu saja. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Maka kita ringkas pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mengetahui definisi ilmu mantik. Apa definisi ilmu mantik? Ilmun ta'simu mura'atuhu adh-dhihna 'anil khata'i fil fikr. Bahasa Indonesianya ilmu atau kaedah-kaedah yang mana kalau kita gunakan menjaga akal kita dari kesalahan ketika berpikir. Apa itu berpikir? Menyusun maklumat-maklumat pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui guna untuk mendapatkan pengetahuan baru berbentuk tasawur ataupun berbentuk tasdik. Ada nggak pengetahuan selain tasawur dan tasdik? Ada nggak? Kalau ada, saya ajak kalian makan siang di RM Jawa Dunsana, boleh nambah dan boleh bungkus. Kalau kalian menemukan ada pengetahuan lain, boleh yang lain boleh mie Cina di Buus boleh, atau ini macam-macam boleh. Tapi menemukan ilmu selain tasawur dan tasdik. Ada nggak bentuk ilmu selain tasawur dan tasdik? Tasawur itu pengetahuan yang tidak ada hukum. Kalau tasdik pengetahuan yang ada hukum. Ada nggak yang lain dari itu? Nggak kan? Kenapa bisa kita mengatakan nggak ada? Karena terbatas oleh akal. Besok akan saya kasih kalian kunci. Ada namanya Anwa'ul Hasar. Ingatin saya Selasa besok. Anwa'ul Hasar. Macam-macam pembatas. Bukan dalam lughah ini. Ada yang pertama itu akal. Kayak iya dan tidak. Itu nggak ada pilihan lain. Antara iya dan tidak. Habis itu wada'. Wada' itu pilihan ulama. Atau tulisan ulama. Atau wada' itu keinginan seseorang. Kayak saya nih. Kenapa saya pengen duduk kayak gini? Kenapa? Jawabannya, terserah saya. Wadak saya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu
istiqra. Ada sesuatu hal itu terbatas karena segitu pula lah hasil dari penelitiannya. Seperti Imam Syafi'i dalam istiqra beliau dalam Tatabu al-Haid, melihat perempuan-perempuan haid, beliau mengatakan aqallul haidi yauman wa lailah. Apa maksudnya? Minimal haid artinya minimal darah itu keluar dari dari perempuan itu 24 jam. Kalau belum 24 jam waktu darah itu keluar maka belum haid. Harus 24 jam. Maksimalnya adalah 24 kali 7. Bukan maksimal. Maksimalnya 15 hari. Dan standarnya 6 atau 7 hari. Dari mana bisa beliau membuat seperti itu? Minimal sehari, standar 6 atau 7, maksimal 15. Dari mana? Istiqra beliau. Mafhum? Tamam? Dan kenapa Imam Akhdari hanya menulis 144 bait? Kenapa Imam Alfiyah bin Malik 1002? Itu kenapa? Wada'. Keinginan beliau ingin seperti itu. Kenapa Bang Fahmi pakai baju putih, pakai sarung? Ya wada' saya pengen seperti itu. Sedangkan ilmu yang dibagi pada tasawuf dan tasdik itu dibagi oleh akal. Akal mengatakan hanya dua saja. Ilmu itu yang ada hukumnya atau tidak ada hukumnya. Tidak ada pilihan selain dua ini. Ada nggak yang lain selain dua ini? Tidak ada. Maka tidak ada yang dapat tertiran saya. Karena memang nggak ada jawabannya. Mafhum? Mafhum. Alhamdulillah. Yang hafal matan sulam besok Selasa, minimal kalian ngafalnya sampai bait 25. Besok kita di pertemuan Selasa itu kita bahas bait 19 sampai bait 25. Kalian harus baca di rumah. 19 sampai 25. Kalau mudah-mudahan kalian hafal. Kalian masih ada masuk kuliah belum? Belum hafalin matan itu. Kalau belum ada kesibukan hafalin matan itu. Matan itu ngafalnya sekarang. Jangan ingat matan, jangan ingat. Nah, itu kalian yang bikin ya. Ingat matan, jangan ingat. Mam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Yang mau bertanya saya kasih waktu selesai dari sini. Yang mau pulang ahlan, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau kalian bertemu saya di jalan dan mau nyapa, bilang ya. Saya manhaj ilmu Ustaz gitu. Assalamualaikum, ini siapa nih gitu kan. Tapi bilang aja nama kalian ya. Nama saya gini, terus kenalkan nama. Aku buat banin contoh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Silakan kawan-kawan, saya izin dulu ya. Saya janji 30 menit kurang lebih lah. Yang mau nanya sama saya ahlan. Kalau nggak ada yang nanya saya pulang. Silakan yang mau pulang dulu. Ada teman-teman yang belum siapkan gimana? Ya, yang isi absen. Penting soalnya. Karena nanti akan dikasih syahadah hudur. Kalian usahain hadir ya kawan-kawan. Mantik itu berkaitan dari 1 sampai 24 pertemuan. Hilang 1, udahlah. Murajaah. Kalau nggak murajaah ya udahlah. Baca. Alan kawan-kawan yang mau istirahat dulu boleh. Silakan. Kita bertemu lagi hari Selasa jam 10 pagi insyaallah. Ya. Bisa lebih detail tentang Bukan sekarang pembahasannya. Nanti saya jawab. Tamam. Saya akhirkan. Ada lagi yang bertanya? Ya. Anda kan belum pernah belajar mantik itu. Ya. Tapi dapat cerita dari singar-singar itu mantik itu susah ini dan itu. Tapi Gimana cara meyakinkan diri kalau mantik itu percaya